Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Dan di video kali ini, kita akan membahas terkait dengan isu yang sangat ramai diperbincangkan di media sosial, di warung-warung kopi, dan juga di kalangan politisi-politisi dan pengamat politik, teman-teman. Yakni kelangkaan gas 3 kg subsidi pemerintah. Nah, isu ini langsung digoreng dan ditangkap oleh ternak banteng dan juga ternak onta untuk menyerang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka mengatakan bahwa dulu oke gas, sekarang susah gas. Asik. Boleh juga plesetan-plesetan para pembenci ini, teman-teman ya. Tapi saya mendapatkan sebuah video di media sosial juga, teman-teman ya. Kalau ada sebuah partai yang entah dibilang memborong atau menimbun atau apa gitu ya. Saya nggak tahu apa bahasa yang tepat untuk menggambarkan video ini nanti, teman-teman. Dan partai ini mungkin kalian sudah tidak asing, logonya warna merah dan ada logo hewannya, teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan si akunya. Waduh, balik ada lagi di banteng nih. Viral for Justice bersama saya Rieke Diah Pitaloka yang lagi menjalankan politik pengawasan. Kali ini hashtag kita adalah benahi tata kelola gas LPG 3 kg. Nah, mungkin teman-teman semua masih ingat dengan kakak ini ya, kader banteng ini ya, yang ketika isu kenaikan PPN 12% itu ramai. Ya, beliau ini, kakak ini muncul di di berbagai media sosial, berteriak menolak kenaikan PPN sampai bersuara di DPR. Ya, padahal partainya sendiri yang mengusulkan kenaikan itu, teman-teman. Dan partainya sendiri yang membentuk menjadi panja RUU-nya. Waduh. Nah Besti, aku sekarang apa lagi menemukan nih? dasar hukum terkait persoalan yang lagi rame antara bagaimana adanya pengecer dan pangkalan LPG 3 kg. Acuan suratnya adalah surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, nomor B-570-MG.05-DJM-2025 hal penyesuaian ketentuan pendistribusian LPG tabung kilogram di sub penyalur. Bertanggal suratnya 20 Januari 2025 dan harus berlaku di 1 Februari 2025. Waduh, ngeri banget. Pertanyaan untuk Pantesan gas subsidi nggak ada di pasaran, ternyata di sini, hah? Banteng Serius PDIP. ini? Dari mana LPG subsidi ini? Wahai Banteng, kami ingin tahu bagaimana bisa LPG subsidi kah? yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil malah digunakan untuk kegiatan politik. Subsidi LPG adalah hak rakyat yang membutuhkan, bukan alat kampanye. Apakah ini bagian dari strategi kalian? Jika benar, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Banyak sekali Subsidi gasnya nih. berasal dari uang negara, dari pajak yang dibayarkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Coba teman-teman kalian ini asli apa bukan sih? Hah? Dan ini video kapan, teman-teman? Menggunakannya untuk kepentingan Parah, PDIP Surakarta gunakan LPG 3 kg subsidi untuk partai adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Kami menuntut penjelasan terbuka. November Dari mana 2020. kalian mendapatkan LPG subsidi dalam jumlah besar? Apakah ada kolusi dengan pihak tertentu? Jangan sampai rakyat kecil yang harus antre panjang untuk mendapatkan LPG subsidi merasa dikhianati oleh partai yang mengaku berpihak kepada wong cilik. Wah, Banteng PDIP, buktikan integritasmu. Jelaskan kepada kami semua. waduh. Apakah karena ini, teman-teman, makanya gas LPG itu mau ditertibkan pemerintah? Gimana menurut kalian, teman-teman? Ya, gue mau concern akan satu hal ini nih, tolong. Di Solo,
Banteng itu membagikan gas LPG 3 kg, gas melon. Gas itu adalah gas subsidi, ya, itu adalah bansos pemerintah untuk rakyat kecil. Dan untuk mendapatkan gas melon ini, gue sampai googling loh. Kita harus pakai KTP, harus pakai KK, yang usaha pun harus punya foto tempat usaha. Nah, pertanyaannya, kok bisa PDI atau Banteng ini mendapatkan banyak sekali gas melon yang dipakai untuk kampanye? Ini yang di video tadi ya? Di saat ya di luar sana banyak yang mengalami kelangkaan gas melon, tapi Banteng bisa mendapatkan banyak sekali untuk dipakai kampanye. Kok bisa? Dari mana? Dari mana nih Banteng mendapatkan gas melon itu? Banteng nggak mau klarifikasi nih, dari mana kalian mendapatkan gas melon itu? Ya, dan ini nggak boleh loh, karena ini adalah gas subsidi. Ini adalah bansos. Gas ini adalah bansos dari pemerintah. Ya, kok bisa Banteng? Ayo, mau klarifikasi nggak tuh Banteng? Wakilkan tuh ke Deddy Sitorus. Deddy Sitorus ya kan. Tapi gimana teman-temannya? Berarti ini terjadi ketika kampanye pilkada serentak di akhir tahun kemarin. Jadi banyak netizen yang akhirnya mempersoalkan banyaknya tabung gas LPG yang ada di markas, di salah satu markas partai berbendera merah itu teman-teman ya. Dan ya apakah itu dijadikan bansos serangan fajar juga kan kita nggak tahu gimana kebenarannya teman-teman. Tapi ya yang menjadi pertanyaan, apakah ini gas subsidinya dimainkan juga oleh partai-partai? Nah, ini harus ditelusuri teman-teman lebih lanjut. Jangan sampai ya tidak tepat sasaran gitu ya kan. Ngeri juga ini. Ini lagi heboh banget, anak-anak Abah Burung Kutul nyuruh gue untuk bahas gas langka. Apa katanya? Oke gas, mam tuh oke gas. Iya belum, kalaupun Abah lu menjadi presiden, apakah dia bakal datang ke kampung lu untuk ngecer gas? Oke lah kalau begitu kita gas, oke gas. Lu lihat nih, anak-anak Abah Burkun ini Prilly Latukonsina, si paling wanita independen. Nah lu lihat nih, si wanita independen ini ya, masa pakai tabung gas melon. Kenapa pembelian tabung gas melon diperketat? Karena ini ya, gak sesuai dia. Tabung gas melon yang harusnya dinikmati oleh rakyat miskin ya, gampang diakses sama orang kaya. Ya ini salah satu persoalan yang sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat teman-teman ya. Jadi penyaluran ataupun pembelian gas 3 kilo itu terkadang bukan masyarakat miskin yang membeli, tapi masyarakat menengah juga. Bahkan ada sampai masyarakat menengah ke atas ada gitu semua ya kan. Undang-undangnya sudah jelas ya, tabung gas melon itu untuk orang miskin. Tapi apa yang terjadi di lapangan lagi, oknum pengecer juga bermain. Kenapa sekarang beli gas melon harus pakai KTP dan juga diminta untuk beli langsung ke pangkalan resmi supaya nggak bermain mereka? Ini salah satunya orang kaya yang memakan hak rakyat miskin. Tapi memang pemerintah ini, pejabat-pejabat ini dibayar tinggi-tinggi tapi tolong nggak dipikirin dia itu, kalau permintaan tinggi pangkalan juga sedikit, ya semakin langka lah. Wow. Ya saya awal-awal merantau teman-teman ya masih pakai gas 3 kilo gitu. Tapi sekarang ya gas saya yang warna pink yang ukuran 5 kilo. Jadi ya kita harus sadar diri juga gitu, kalau kita sanggup beli yang gas yang warna pink yang bukan subsidi ya beli itu aja. Jangan beli yang gas subsidi kalau kita mampu teman-teman. Jangan sampai memanfaatkan subsidi pemerintah. Nah ini yang tidak diinginkan. Subsidinya tidak tepat sasaran jadinya. Jadi banyak masyarakat miskin, UMKM yang akhirnya tidak bisa menikmati gas LPG 3 kilo ini teman-teman. Akhir-akhir ini nyari gas melon 3 kg makin susah dicari. Ada yang harganya naik, stok terbatas, dan orang-orang harus antri berjam-jam. Yang dimana Menteri SDM Bahlil bilang kalau LPG 3 kg itu nggak langka, tapi pemerintah lagi beresin distribusinya biar nggak ada yang jual di atas harga resmi. Bahkan sampai saat ini negara masih kasih subsidi di angka 87 triliun dan nggak ada yang dipotong. Tapi nih ya, kita kan tahu di lapangan, realitanya banyak warga di berbagai daerah itu kesulitan dapetin gas. Ada yang harus antri berjam-jam, ada yang rela hujan-hujanan, bahkan ada yang terpaksa pakai kayu bakar buat masak. Harga pun naik dari 22.000 jadi 25.000, bahkan ada yang 30.000. Buat pengecer tanpa nomor induk berusaha alias NIB udah nggak boleh lagi jual LPG subsidi. Akibatnya stok di warung-warung itu habis dan warga harus cari ke tempat yang lebih jauh. Sekalipun ada oknum yang menawarkan, pasti harganya ditembak jauh lebih tinggi karena stok terbatas. Oh iya, kemarin gue juga sempat bikin 2 konten nih buat yang mau daftar jadi penjual resmi serta yang mau cari tahu lokasi penjual resmi terdekat di daerah kalian itu di mana aja. Nah, kalian bisa cek video gue sebelumnya ya. Jadi sebenarnya ini itu beneran karena stok aman tapi distribusi lagi diatur, atau justru kebijakan baru bikin makin susah gitu loh. Nah, kalau teman-teman sendiri di daerah kalian susah nggak nih dapat LPG juga? Coba deh share pendapat kalian, drop komen ya. Nah saya kurang tahu sih teman-teman apakah di sekitar rumah saya ini langka apa enggak, karena
saya pakai yang pink gitu, dan tadi saya lewat di beberapa warung memang sudah nggak ada gasnya gitu. Memang kalau pengencer-pengencer yang jauh, saya lagi membuat aturan agar mereka statusnya dinaikkan menjadi pangkalan, tidak menjadi pengencer. Mekanismenya Pak? Lagi saya atur. Artinya pengencer yang ada di komplek perumahan itu juga akan berubah statusnya? Berpotensi bisa kita rubah untuk menjadi pangkalan selama sesuai dengan apa yang menjadi syarat mutlak dalam proses administrasi. Atas perintah Bapak Presiden, saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan adalah pertama memastikan LPG ini harus tepat sasaran dan subsidi harus tepat sasaran. Harus tepat Harganya sasaran, harus terjangkau. teman-teman. Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi. Jadi mulai hari ini pengencer-pengencer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub pangkalan. Pertanyaannya seputar apa yang sedang isu akhir-akhir ini sampai dengan Wah, Dondasko ya kan? 3 kg, Bang Dasko, tanggapannya? Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Demikian. Yang menjadi pertimbangan Pak Presiden untuk kemudian menerapkan lagi pengecer bisa menjual LPG 3 kg? Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjualan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan. Nanti diatur ya kan? Biar harganya nggak mahal gitu di masyarakat. Tidak langka, stok ada. Oh, stoknya nggak langka ya? Konfirmasi tidak langka. Nah, stok tidak langka teman-teman. Dibeli ke pangkalan itu sampai mahal Bang Dasko 30.000 itu apakah ada oknum kenakalan atau seperti apa? Nah justru itu makanya nanti ini regulasinya lagi diatur. Nah supaya kemudian nyampe ke masyarakat itu murah, tidak mahal. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana penyaluran gas subsidi ini ingin diatur oleh pemerintah agar bisa tepat sasaran, harganya bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Jangan sampai ada permainan harga di bawah, memperkaya pengusaha-pengusaha tertentu. Ini kan yang kita tidak inginkan teman-teman. Harusnya harga gas itu sudah sesuai dengan head yang sudah diatur oleh pemerintah. Jangan dinaikkan, jangan pula diturunkan gitu. Sudah ada standarnya. Nah, ini yang akan diatur oleh pemerintah. Penyalurannya, nah aturan-aturan main terkait dengan pengecer-pengecer yang ingin menjual gas LPG. Nah, biar semuanya tertata rapi teman-teman. Biar tidak ada kong-kali-kong permainan harga di bawah. Nah, ini yang kita harapkan. Semua subsidi itu harus tepat sasaran dan sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Jadi tenang saja teman-teman, stok gas aman. Sudah dikonfirmasi oleh Don Dasko dan pemerintah, stok gas aman, tidak langka. Hanya penyalurannya yang diatur. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.